Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya akan review suatu monitor. Yang dimana bukan monitor gaming, tapi ini tuh monitor office. Di harga terjangkau, garansi panjang, dan juga produk terbaru dari brandnya Iconic yang didatangkan oleh Innovation. Apakah ini bagus atau tidak di harganya? Meskipun ini bukan monitor gaming, tapi dia juga bisa untuk monitor office, warnet, maupun di dual monitor. Jika kalian live streaming, ini juga butuh sih, yang dimana untuk membaca chat maupun tampilan keduanya. Ataupun kan juga bisa untuk editing video untuk mengambil file-file dari monitor yang satunya. Seperti contoh yang ada di sini, ini laptop dan juga ini monitor, sangat berpengaruh lah dari segi kenyamanan editing. Intinya seperti itu. Dan ini adalah Iconic DH19, yang dimana di artinya 19 inch untuk layar yang ada di sini. Meskipun lebih tepatnya di 18,5 inch lah. Tapi kebanyakan monitor seperti itu dibulatkan ke 19 inch. Dan apakah ini bagus atau tidak di harganya? Dan sebelum itu, sebelum saya jelaskan apa spek yang ada di sini serta mereviewnya, tes gaming di game Valorant maupun yang lainnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Untuk yang ada di sini, brand Iconic, dia tuh di bawah naungan dari Innovation Group atau yang memegang garansinya inilah Iconic yang dimasukkan ke Indonesia. Apalagi kelebihan yang memiliki garansi yang lebih panjang daripada di brand lain, dan juga dia tuh berani menjamin bebas dot pixel. Dan saya akan jelaskan di akhir video untuk itu. Dan yang pertama kita unboxing dulu isiannya apa aja seperti gambar yang ada di sini. Untuk isiannya, dia tuh yang pertama ada kabel power, kabel HDMI untuk bonusnya, serta ada stand monitor, serta ada kertas manual atau garansi. Ya standar pada umumnya lah untuk yang ada di sini. Dan juga spek layar ini, dia tuh memiliki resolusi 1366x768, yang dimana rasionya di 16:9. Bisa dibilang ini HD plus sedikit. Dan juga brightness-nya di 200 nits. Jadi ya standar sih untuk monitor di harga terjangkau. Dan apalagi panel yang ada di sini, dia tuh menggunakan panel TN. Meskipun dari segi kurangnya panel TN untuk editing gambar jadi kurang bagus. Kalau kita lihat dari sisi kiri, kanan, atas, bawah, dia itu akan berubah warnanya. Tapi kalau misal dibuat main game, dia tuh masih aman lah untuk ini. Dan juga dia tuh menggunakan refresh rate 75 Hz. Meskipun dia tuh kurang lebih hampir sama seperti 60 Hz lah. Kecuali kalau di 100 Hz, dia tuh lebih kerasa daripada di 75. Dan apalagi respon time-nya di 5 millisecond. Ya udah cukup sih. Untuk gaming-gaming warnet pada umumnya di Dota, Valorant, PB, CS sudah cukup bagus. Dan juga lalu dari segi desain yang ada di sini, dia tuh memiliki bezel yang cukup tebal, bukan zero bezel seperti di monitor gaming pada umumnya lah atau zaman sekarang. Dia tuh tipis, tapi kali ini dia tuh tebal, sama seperti monitor office pada umumnya. Tapi di bagian belakangnya sini, dia tuh keren sih, hampir sama seperti monitor gaming. Ada desain lekukan dan juga ada garis-garis V lah di bagian samping-samping sini. Terbilang ini bagus. Dan apalagi di bagian tombol menu di bagian kiri ini, dia terdapat tombol auto, menu, atas, bawah, power. Terdapat 5 tombol. Ini pun juga udah standar. Dan di bagian bawah sini port-portnya, dia terdapat power input, VGA D-Sub, dan juga HDMI. Cuma ada 2 port aja untuk kabel ke monitor ya, HDMI dan juga VGA D-Sub. Jadi kalau menggunakan VGA yang jadul, dia itu masih bisa lah, karena ada VGA D-Sub-nya yang berwarna biru. Dan apalagi HDMI udah pada umumnya, itu udah cukup bagus. Dan di bagian belakang sini juga udah support VESA extension bracket monitor di 75x75 mm. Kalau semisal mau ditempel di dinding, dia tuh support lah menggunakan bracket ini yang 75x75 mm. Dan lanjut di bagian menu, tampilannya apa aja seperti gambar yang ada di sini. Kalau kita klik menu, dia itu ada settingan yang pertama ada luminance, yang kedua ada image setup, serta yang ketiga color setup, dan yang keempat OSD setup, lalu yang kelima reset, lalu yang keenam ada extra. Seperti itu dari segi menu yang ada di monitor ini. Ya udah cukup lah untuk itu. Dan apalagi garansinya di 3 tahun resmi dari Innovation. Dan kelebihannya dia tuh LCD bebas dot atau dead pixel lah. Kalau misal ada satu dead pixel di bagian sini, dia tuh bisa diklaim garansi. Jadinya bagus sih untuk itu. Dan apalagi ongkirnya ditanggung oleh Innovation, jadi aman lah. Tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Berbeda seperti di brand pada umumnya, ada yang membutuhkan 3 dead pixel maupun di 5 dead pixel. Tapi kalau ini cuma satu aja, ada dead pixel kecil di sini, bisa langsung diklaim garansi. Kebagusannya seperti itu, di harga terjangkau juga untuk ini. Dan juga harganya cuma di 800 ribuan, atau lebih tepatnya di 825 ribu. Tapi terkadang di toko-toko ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Tapi yang standarnya di 825 ribu untuk monitor ini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut kita pengetesan di game Valorant. Apakah nyaman atau tidak? Kalau pribadi seperti yang ada di sini, pada saat saya bermain game, terbilang masih nyaman-nyaman aja.
Seperti di zaman dulu, saya tahu memang pernah main di warnet menggunakan monitor 19 inch. Jadi ya masih terbiasa lah untuk yang itu. Masih nyaman bermainnya. Berbeda kalau sekarang ya, dia tuh minimal di 24 inch. Dan kelebihan yang lainnya bisa sebagai second monitor, seperti contoh yang ada di sini gambarannya. Untuk editing, bisa sebagai tempat untuk memindah-mindahkan file daripada di satu monitor. Agak sulit lah, sering minimesh maupun yang lainnya. Tapi kalau yang ini tinggal digeser-geser supaya lebih simpel untuk editing video maupun gambar. Kalau misal menggunakan ini untuk editing, ya kurang bagus lah, karena ini layarnya TN. Jadi lebih bagus untuk menyimpan file-filenya aja untuk dipindah-pindahkan ke layar yang satunya, seperti contoh yang ada di sini. Itu aja, dan lanjut ke kesimpulannya. Apakah ini rekomend atau tidak? Terbilang ini juga udah bagus. Tergantung selera kalian. Karena untuk saat ini banyak monitor yang di harga 800 ribuan, 700 ribuan untuk 19 inch. Tapi yang membedakan kalau yang ini, garansinya lebih jelas dan juga simple lah. Garansi 3 tahun, bebas dot pixel. Berbeda seperti di brand yang lainnya, keunggulannya seperti itu. Dan kalau desainnya standar pada umumnya lah seperti ini. Di bagian depan ada tulisan Iconic, tapi di bagian belakang seperti di gaming. Dan juga portnya yang penting ada HDMI, itu udah lebih dari cukup. Intinya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini. Monitor Iconic DH19. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review part PC seperti contoh yang ada di sini, monitor, CPU cooler, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.